Nah, baca kata-katanya Leonardo da Vinci, desainer terbaik di dunia. Dia tuh bilang situs antar situs itu, jadi situs antar situs itu dan di seluruh dunia, situs-situs kuno itu saling berhubungan, kayak bandara. Bandaranya zaman Iya. Jadi aneh, kata dia ada namanya garis lei. Kalau kalian tahu, garis lei, cari aja garis lei. Itu menyangkut antara situs ke situs yang lain. Itu jangan-jangan ada memang teleportasi, jadi satu tempat ke tempat yang lain, yang kita nggak tahu teknologinya. Oke. Sudah. Ya, jadi tadi kami udah merekam setengah jam, udah, tapi ternyata penuh karena jadi memorinya penuh, jadi ngulang lagi lah ini. Aduh, sayang banget karena kami nggak ada kameramen, nggak ada yang lihat dan ya rekam sendiri, udah usaha sendiri, lah masang lampu sendiri, keringetan dulu baru ngomong ini kan. Ya ada tim kreatornya ini. Nggak apa lah, udah gas sih kayak. Aduh. Udah. Pertanyaan pertama ya, langsung aja ya. Ya, pertanyaan pertama. Jadi kita akan bahas tentang Belajar Indonesia. belajar Indonesia. Jadi belajar Indonesia itu kita mempelajari Indonesia, bukan Indonesia belajar ya. Kalau Indonesia kan udah pintar, Udah pintar Indonesia. ya 80 tahun lah. Udah belajar. Karena nanti kita kena marah orang-orang pula teman. Indonesia Indonesia belajar. Lain dari Indonesia. Nanti di komen Indonesia kan sudah pintar. Iya, Indonesia ngapain? Ngangkat Indonesia bodoh aja. Langsung pertanyaan pertama. Kita belajar Indonesia aja lah ya. Ayo, lanjut Dan. Apa Dan? Nyaing ya. Sama? Ya. Apa sih peradaban itu sebenarnya? Peradaban itu dari bahasa Arab beradab kayaknya ya. Adab ya. Adab ya. Sebenarnya adab itu etika, kalau bahasa filsafatnya etika itu. Moral ya. Moral. Jadi beradab. Jadi peradaban itu kalau sekarang itu peradaban itu ilmu pengetahuan dan sains ilmu pengetahuan, sains dan seni budaya. Iya. Jadi seni budaya dan sains ilmu pengetahuan. Itu peradaban. Jadi kalau bangsa itu kalau dia mau peradaban itu ilmu pengetahuan dan seni budayanya harus ada. Jadi ciri-ciri peradaban itu seni budayanya ada, terus ilmu pengetahuannya ada. Saya Saling melengkapi ya Dede ya. iya, peradaban namanya. Itu kalau bahasa Inggrisnya civilization. Civilization. Dan nomor 2 Dan. Nomor 2. Pertanyaan nomor 2 ini ya teman-teman ya. Dengar. Kayak cepet. Bagaimana cara menggapai peradaban yang ideal? Peradaban yang ideal itu ya tadi berarti manusianya harus beradab. Etika. Walaupun di beberapa bangsa ataupun negara ataupun suku, peradaban itu idealnya beda-beda ya. Kita nggak bisa dipukul rata kan gitu. Iya. Gitu peradaban. Kalau dibilang yang ideal menurut siapa gitu loh, bingung juga ya kita ya. Kalau menurut Tuhan ya tolak ukurnya agama berarti. Iya itu kan. Kita lihat itu aja. Kalau peradaban sekarang kan menujunya ke teknologi. Sudah canggih kan teknologi gitu. Walaupun kita nggak bisa bilang juga bahwa masa lalu itu lebih tidak baik atau buruk dari kita nggak bisa mengklaim juga. Gitu. Nah, ada nih orang yang bilang adab itu penting daripada ilmu. Oh iya tadi beradab. Adab lebih tinggi daripada ilmu ya. Oh iya. Padahal enggak juga, saling berkaitan sebenarnya. Itu enggak ada hadis. Kayaknya sih enggak ada di hadis, benar-benar enggak ada ya. Jadi ilmu pengetahuan itu harus seimbang dengan adab. Gimana adab enggak ada ilmu kan? Gimana ngajarinya gimana gitu loh. Bingung kan? Bahkan kalau enggak salah Tuhan ngomong ke iblis juga ngomong bahwa saya tuh lebih tahu daripada kamu kan gitu kan. Berarti kan ilmu pengetahuan, walaupun kita ngeklaim iblis itu nggak ada adabnya, Kayak moral ya. nggak moral. Padahal Tuhan kan ngomong
saya tuh lebih tahu daripada kamu. Jadi ilmu pengetahuan juga. Walaupun nanti apa ya, penerapannya juga ke adat tadi, tingkah laku. Nah, orang Jawa itu udah tahu dan bahwa ilmu itu kelakoni kanthi laku. Apa itu Jadi artinya? ilmu itu belum jadi ilmu sebelum jadi perilaku. Nah, itu pas itu. Pas banget. Iya, keren banget Jawa ya. Berarti teori harus dilakukan ya? Iya dong, nggak mungkin. Gimana? Dadan belajar tentang bola, teori, tapi nggak main bola. Gimana? Jadi harus seimbang. Jalan. Yang ketiga, Ayo. kayak cepet ini guys ya. Iya. Apa yang harus dilakukan manusia agar tercapai menuju peradaban yang lebih maju? Peradaban yang lebih maju. Nomor 3 nih. Iya. Jadi kita itu manusia itu dibiasakan, seharusnya dibiasakan dulu untuk tidak kompetitif, Oh, kompetitor. kompetitor. Jadi kita ini jangan dilatih. Nah, kita kan dari kecil itu biasa diharuskan menjadi kompetitor ya. Iya, iya. Saingan deh ya. Persaingan. Seharusnya kita kerjasama. Bangsa ini seharusnya kita kerjasama supaya lebih maju, bukan kompetitif. Gitu. Iya. Kayak tadi kakak jelasin tadi Semut, ya. Ya tadi tentang ya semut-semut. Kalau semut itu kenapa kayak kita lihat semut itu berjalan kan kayak saliman ya, kayak salaman ya. Padahal enggak, dia itu sebenarnya ngasih informasi. Ketika temennya udah ngangkat gula, temen yang lain jangan ngangkat gula, ngangkut beras kayak yang lain dah. Karena ketika sudah gulanya terpenuhi, yang lain belum terpenuhi, nah yang lain harus ngangkat yang lain gitu loh, nyari yang lain. Nah kita manusia seharusnya melakukan hal itu, niru semut gitu loh ya. Mencontoh. Iya semut bagus banget gitu loh. Saling kerjasama. Misalnya Dadan jadi apa ya? Petani nih. Petani beras. Nah, Yang lain kalau sudah terpenuhi berasnya, Dadan udah nanam beras nih banyak. Kamu jangan nanam beras lagi gitu loh. oh, Nanam lauknya apa? Sayur. Nanam sayurnya oh, atau beternak kayak. Iya, Iya kan kerjasama kita. Nah Indonesia itu seharusnya dilatih untuk kerjasama karena kita dari SD itu dibiasakan dari kecil ya dibiasakan untuk kompetitif itu loh, siapa juara satu, siapa lebih pinter, itu kan jadi Misalnya. kalah mengalahkan. Padahal agama mengajarkan bahwa siapa yang dapat pahala ialah yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain sebenarnya. Segitu kan benar-benar. sangat itu ya balance banget ya. Sudah ada semua pokoknya. Iya, sangat berkaitan banget itu tuh. Soal itu sebenarnya ya, agama udah ngajarin itu. Jadi pahala, kenapa orang yang bantu orang tuh dapat pahala? Karena kita seharusnya bekerja sama Nah, sebenarnya. di bumi ini sebenarnya. Kita nih sudah hidup sama-sama bareng-bareng. Kalau kata Rasulullah itu kita nih duduk di bawah pohon dan ya. Banyak. Iya di bawah pohon kita nih cuma numpang ya di bawah pohon. Pang lagi. Bayangin aja kalau Anda di bawah pohon nih, kalian di bawah pohon, terus teman kalian nih membutuhkan minum. 5 orang membutuhkan minum, satunya ada minum, masa nggak dikasih gitu loh. Nah, kasihan lah ya. Misalnya gini dah, 5 orang nih, satunya punya minum, air minum, satunya punya lauk makan, punya beras, satunya lagi punya tikar, satunya lagi punya bantal. Saya bisa kerja sama gitu loh. Saling berbagi, yang aus ya kasih minum, yang perlu beras ya kasih makan nasi tadi gitu loh. Itu maksudnya. Benar. Harusnya kan gitu. Dan bukan bukan semut aja, tanaman itu dan ya. Tanaman itu akarnya itu saling berkaitan. Jadi kalau hutan nih, di hutan itu pohon satu ke pohon lain itu akarnya saling berkaitan. Jika pohon yang satu kekurangan air atau nutrisi, pohon yang satunya bisa suplai ke pohon yang lain ya kan. Seharusnya tuh manusia gitu loh, saling bantu. Percayalah. Makanya kalau Islam itu kan jelas berapa persen untuk orang lain, berapa persen harta kita yang harus dibagikan, supaya tidak terjadi ketimpangan gitu loh. Oh, gitu. Makanya hutan itu nggak pernah gundul ya. Ternyata itu Apa nih? Telepon guys. Telepon guys. Biasa orang penting anak muda nih guys. Aduh,
Banyak nelpon ya dari tadi udah. Lanjut Dan. Ya sekarang ulang ini jadi ada banyak yang nelpon ini. Iya, sorry. Kita cek dulu Dan. Cek dulu ya teman-teman. Masih Mas. Si aman ini videonya. Biasa nggak ada yang ngeliatin ini tuh. Iya. Nanti mati siapa? Pertanyaan keempat ini ya, sudah 10 menit aja ya. Yang pertanyaan pada. Masalah apa yang mendasar manusia di negara kita ini? Masalah manusianya ya. Iya. Kalau masalah manusianya itu sebenarnya masalah manusia itu dari Nabi Adam bahkan Homo erectus ataupun Homo sapien nih, masalahnya cuma satu sebenarnya. Takut. Rasa takut dan lapar sebenarnya dua itu. Dua ya. Kalau di Al-Quran cuman dua itu sih kalau menurut kakaknya masalah manusia itu cuma dua, takut dan lapar. Jadi manusia itu nggak ada. Kalau Dadan misalnya nggak kerja nih, ya pasti takut lapar dan takut nggak makan gitu loh, takut mati juga kan. Pas ada yang ditakutin. Iya gitu loh, anak istri nggak dikasih makan itu takut ya, rasa takut dan lapar. Kalau orang-orang yang korupsi itu kan orang yang takut miskin. Iya Kak. Iya kan? Sebenarnya kan? Sebenarnya. Iya dong, rasa takut dan lapar sebenarnya. Itu gitu. Cuman itu masalah. Jadi negara itu seharusnya ya, ini ilmu banget nih. Seharusnya presiden yang ngomongin. Jadi manusia itu cuman dua masalahnya. Takut dan lapar, dan presiden atau pemerintah itu harusnya cuman visi misinya menyelesaikan itu dan Harusnya. menyelesaikan takut dan lapar itu sebenarnya. Cuman itu, nggak ada yang lain. Itu loh. Masalah apa aja lah, apa hubungan misalnya orang rebutan tanah, hasil rebutan. Ya itu kan gara-gara takut nggak ada tempat tinggal, ya takut kedinginan, ya cuma rasa takut aja gitu loh. Takut nggak berkuasa lagi gitu kan. Seharusnya kan itu loh, cuma rasa takut dan lapar. Nggak ada manusia tuh. Bahkan ada orang yang takut mati gitu. Nah, Itu. Ya, lanjut Dan. jadi masalah manusia itu rasa takut dan lapar. Iya, itu Al-Quran loh. Ya, Al-Quran yang bilang seperti Tuhan yang bilang langsung loh itu. Rasa takut dan lapar. Gitu, keren banget itu. Nah, ya tadi ngomongin peradaban ini ya. Peradaban itu biasanya berhubungan dengan Mesir dan Romawi. Nah, ada pertanyaan nih untuk kasih tuh. Bagaimana peradaban kuno seperti Mesir dan Romawi memengaruhi dunia modern? Kalau Romawi sama Mesir itu, kalau sekarang sih mungkin dikit pengaruhnya ya, mungkin ya. Tapi yang kalau kakak tahu bahwa yang mengaruhi yang sangat berpengaruh ya untuk dunia tuh Yunani. Oh, Yunani. Kalau kita teliti kan ya, Yunani, Arab, Cina, Jawa. Peradaban yang sangat mempengaruhi dunia tuh dulu ya. Dulu. Sampai sekarang bahkan sebenarnya. Itu masih loh sampai sekarang kan? Iya kan? Di mana-mana yang menguasai itu yang mempengaruhi itu cuman ya itu bangsa-bangsa itu sebenarnya. Sebenarnya. Lah kita itu Yunani itu ya. Kita tuh belajar tentang kalau yang ujungnya logi itu ya semuanya dari Yunani. Ontologi, epistemologi, aksiologi kalau di filsafat kan. Ya itu dari Yunani gitu loh. Oh. Kayak tadi peradaban bahasa Arab. Kita Cina juga banyak sebenarnya kan sama Jawa. Kapal itu kalau nggak ada bangsa Jawa nggak ada kapal sebenarnya. Sebenarnya. Jawa itu kan mungkin pertama kali yang punya kapal gitu loh. Benar-benar. Gitu. Cina itu tulis menulisnya itu sangat luar biasa kan. Bangsa tua itu kan. Cina kan bangsa tua juga. Tulis menulis kan terkenal kan tulisannya kan. Nah itu. Soalnya daripada Mesir itu udah terlampau jauh. Dia itu mungkin ya Mesopotamia itu sudah terlampau jauh. Kayak apa kalau di Indonesia Gunung Padang ya itu semurah katanya ya. Itu loh maksudnya. Kalau mempengaruhi ya itu loh sebenarnya. Itu teman-teman kalau tahu. Kalau Mesir ya sebenarnya pengaruh semua sih. Kalau huruf itu banyak ada Venesia, ada apa lagi tuh Ibrani gitu lah pokoknya. Ada Proto-Sina yang tua banget itu. Proto-Sina itu kalau tahu dan kayak alien hurufnya. Proto-Sina ya. Jadi kita tuh ngomong alien, bahkan sekarang kita bincang-bincang tentang alien
Dulu kita kalau inget tulisan yang termasuk tua ya, itu kayak alien tulisannya loh. Cari aja teman-teman, namanya Proto Sinai, Fenisia. Fenisia. Saya desainer tahu banget kan soalnya. Tahu banget lah itu. Saya pelajari, bukan pelajarin aja, saya nulis itu. Saya ngiru tipografi itu kan. Jadi cari aja lah. Proto Sinai. Proto Sinai dan Fenisia tuh bahasa-bahasa yang ya itu abjad. Itulah. Abjad tua ya. Iya tua banget. Nah, nomor 6 ini ya. Kita tadi ngomongin negara aja, sekarang ngomongin agama. Bagaimana peran agama dalam membentuk peradaban manusia? Ya tadi udah dijawab dan ya sebenarnya kan tadi kan kenapa? Ya kalau tolak ukurnya agama ya berarti agama yang tolak ukurnya. Yang manusianya harus menggunakan metode agama kan gitu loh. Iya. Karena sudah ada semua di agama lah sebetulnya. Ya mau ngikutin atau enggak gitu aja kan. Kalau nggak percaya teliti itu seharusnya. Kita tuh jangan nggak percaya juga. Kalau orang nggak gini ya, orang percaya dan nggak percaya itu harus punya teori, harus punya pembuktian gitu loh. Jadi orang nggak boleh nggak percaya, harus punya teori juga. Harus nggak percaya itu kenapa gitu? Harus punya teori gitu kan? Benar. Aja 15 menit ini. Ya baik. Kamu setuju ini? Ya. Nah, bagus ini pertanyaannya nih. Apakah peradaban selalu berkembang atau bisa mengalami kemunduran? Ya kalau kita mau peradaban itu kan kalau yang diketahui dan ya. Itu kan mungkin sekarang paling tua Gunung Padang. Sekarang ya. Katanya sih 30.000 tahun yang lalu yang paling tua. Itu kan Mesir aja 5.000 tahun yang lalu. Mesir ya. Jadi kalau kita bilang kan orang nggak usah jauh-jauh lah Candi Borobudur. Masa kita bilang orang yang buat Candi Borobudur itu orang yang bodoh? Kan nggak mungkin ya. Karena pasti ada kalau sekarang tuh kuliahnya kampusnya ya. Sekolahnya lah. Nggak mungkin. Saya desainer, saya belajar buat logo nih. Itu bisa berapa semester untuk buat itu dari awal. Gitu kan? Ada kampusnya. Ada kampus. Lah ini nggak mungkin lah buat Candi Borobudur, Prambanan, kayak Mesir, piramida Giza. Itu nggak mungkin nggak ada sekolahnya gitu. Iya, karena bisa sepresisi itu ya. Iya, karena kenapa kita bilang itu? Karena kita selalu menganggap bahwa masa lalu yang sudah semakin lama zaman itu semakin primitif. Padahal nggak juga sebenarnya kan. Bayangin aja yang buat piramida Giza orang yang bodoh kan nggak mungkin ya. Sampai sekarang aja kita terngiang-ngiang gimana buatnya kan. Zaman itu loh kan. Pakai keren aja masih susah dong sekarang. Iya. Bahkan ada lagi ya pertanyaan saja. Ada satu lagi. Apa tuh? Bagaimana sistem pemerintahan memengaruhi perkembangan peradaban? Berarti aja lah itulah. Jadi saya tuh pernah baca kata-katanya Leonardo da Vinci, desainer terbaik di dunia. Dia tuh bilang situs antar situs itu, jadi situs antar situs itu dan di seluruh dunia, situs-situs kuno itu saling berhubungan, kayak bandaranya zaman. Iya. Jadi aneh, kata dia ada namanya garis ley. Kalau kalian tahu, garis ley cari aja garis ley. Itu menyangkut antara situs ke situs yang lain. Jangan-jangan menurut saya kan nggak tahu kan, kita hanya hipotesis saja kan, si asok kesan ya. Itu jangan-jangan ada memang teleportasi. Jadi satu tempat ke tempat yang lain yang kita nggak tahu teknologinya. Benar. Kita ini kan teknologi sekarang itu serba muter gear ya. Sekarang ya. Kalau yang dulu itu setahu saya sih mungkin itu sudah pakai gelombang. Makanya ada kata-kata ini dah. Nikola Tesla kalau nggak salah, Nikola Tesla apa? Iya kayaknya Nikola Tesla bilang gini, kalau mau tahu rahasia dunia itu pelajari vibrasi, gelombang elektron, terus frekuensi. Iya, jadi kalau tahu pelajaran itu udah tahu rahasia dunia sebenarnya. Kalau orang yang matematikawan, kalau udah profesor,
itu kalau kakak menganggapnya udah beyond. Kayaknya dia udah tahu rahasia dunia kayaknya ya, menurut kakak ya. Kayaknya ya. Iya matematika itu karena seluruh sistem kan matematika semua dah. Iya, pakai matematika. Iya nggak mungkin nggak. Apa semua lah? Apa ya nggak? Iya lah, hitung-hitungan semua. Iya. Itu kalau kita tahu Max Planck kemarin kita bahas itu kan komputer itu kan prototipenya matematika sebenarnya kan awalnya matematikawan yang buat kan. Matematikawon yang buat kode enigma itu perang dunia gitu. Itu semua matematika gitu. Matematika itu dari awal kehidupan manusia bahkan jagat raya matematika itu udah ada sampai sekarang masih ada. Fundamentalnya ya, fundamental matematikanya tuh pasti ada, pasti sama gitu loh sampai sekarang. Jadi nggak berubah matematika dari zaman dulu sampai sekarang tuh tetap sama fundamentalnya ya, walaupun mungkin angkanya beda, kira-kira gitu aja lah, simbol-simbolnya yang beda, tapi fundamentalnya itu sama, nggak ada beda gitu. Lanjut dah. Nah, sudah 20 menit ini. Pertanyaan terakhir ya. Ya. Bagaimana sistem pemerintahan memengaruhi perkembangan peradaban? Baru ngerokok guys, baru ngerasa hidup yuk. Jadi pemerintah ya apa ya Dan? Kalau pemerintah tuh sangat berperan ya sebenarnya. Kalau menurut Dadan apa Dan? Apanya nih? Ya itu tadi pemerintah. Perannya tuh gimana sebenarnya seharusnya? Ya kayak kasih tahu sebenarnya tadi ya, sebelum kasih tahu wilayah, pemerintah itu harus mensejahterakan rakyatnya. Iya seharusnya bisa apa ya, membimbing apa ya. Kayaknya pemerintah tuh tugasnya banyak banget ya seharusnya kan memang tugas dia juga sebenarnya kan. Rakyat itu pemerintah. Nah tadi ada yang lupa raja. Iya. Raja itu Dan ya. Raja itu suaminya praja. Praja itu rakyat, istri. Raja itu suami. Jadi makanya kalau orang ini menganggap feodalisme itu buruk, itu kayaknya nggak belajar dulu deh. Bahwa filosofinya raja itu suaminya rakyat itu praja. Jadi raja itu harus memenuhi kebutuhannya rakyat. Ngapa tadi? Iya lah. Itu loh seharusnya ya. Yang bagus. Rakyat harusnya nurut sama suaminya. Apa enggak? Inilah apa? Taat lah ya. Melayani atau ya itu loh. Itu saling ya kan memenuhi kebutuhannya. Itu loh filosofinya bagus banget. Raja dan praja. Negara dan negari. Orang Jawa tuh udah tahu nggak deh negari itu Apa negara? Negara itu desa. Negara itu kota. Jadi state itu kan bahasa Indonesia itu bahasa yang muda ya, umurnya muda ya, karena umurnya relatif muda jadi dia nggak ada translate bahasa tentang state tadi ya. State itu jadi negara padahal bukan, negara itu kota. State itu kalau ada profesor waktu itu kakak dengar dia seharusnya nusa itu apa ya, suatu tempat dan kelompok gitu loh, lebih cocok sebenarnya itu loh daripada negara ya. Negara tuh kota ya. Kalau Sumpah Pemuda apa Dan? Sumpah Pemuda Apa Sumpah Pemuda bang? satu bahasa Indonesia ya. Apa lagi satu apa lagi satu bangsa ya. Aduh, Ada tragedi guys, jatuh ini, nggak tahu disuruh selesai kali ya. ada aja guys. Tadi videonya penuh, ini jatuh. Kenapa malam ini malam Selasa Ben? Iya, malam Selasa ini. Ya, apa ya? Ya udahlah itu dulu lah mungkin ya. Iya. Ini demi kalian lo. Jangan rekam. Berarti kita ngobrol sejam Dan ya. Jam. Kalau disambungin sampai akhir Jam. sejam. Ayo. Tadi setengah jam, ini setengah jam juga. Ya makanya nonton guys, ini penting banget gitu. Biar kalian mikir ya. Jadi omongan saya sama Dadan nih, paling enggak kami itu walaupun mungkin ada yang salah, mungkin ada yang benar. Iya. Paling enggak kami memaksa kalian untuk berpikir gitu loh ya. Mancing lah. Iya, untuk kalian mencari kebenaran yang selanjutnya gitu loh. Walaupun kami mungkin ada yang salah ya.
Iya, benar. Paling nggak merasa kalian, orang ini kok kayaknya salah. Nah itu kan sudah merasa kalian untuk berpikir lanjut ya, nyari kebenaran lagi ya. Saya penasaran kan. Iya. Beneran ini salah, ini harus saya cari. Nah, Digali lagi ya informasinya. Ini aja Indonesia belum tahu ya, masih banyak yang iya seharusnya. iya. Ini yang nontonnya seharusnya kita jutaan sih ya. Nah ini ya, tapi nggak tahu lah. Masih diri dan setelah. Iya, nggak apa-apa lah. Kata ko Andre itu kalau kita fokus suatu hal pasti jadi. Pasti jadi. Walaupun nggak tahu kapan ya, pasti jadi. Gitu lah. Maksud free, misalnya 1000 video ya, masa nggak aneh banget kalau nggak naik ya. Gila, jadi intinya harus konsisten. Iya dong. Ya udah, Dah. terima kasih. Jangan lupa subscribe. Like and share. Nah, komen jangan judul. Dah. Assalamualaikum. Teka-teki di kepala manusia semakin bermunculan dan pertanyaan-pertanyaan semakin menghantui. Jika part itu semua memang sangat kompleks dan rumit. Saya ingatkan kembali, di konten yang saya jabarkan ini, menuntut Anda lebih kritis dan bisa mencari kebenaran yang lebih benar. Karena konten ini hanya bertujuan untuk merangsang Anda untuk berpikir dan memperbanyak referensi, bukan untuk mencari kebenaran mutlak. Saya juga sadar bahwa masih banyak kekurangan dan adanya kesalahan dalam analisis atau menjabarkan sesuatu. Pada hakikatnya, manusia hanya bisa mencari dan terus mencari, walau di ujung pencarian tetap ketidaktahuan. Tetapi itu sudah sewajarnya manusia melakukan itu.